Ya, ini suasana terkini Itu di kereta Bundaran Hotel Kencana. Indonesia. Akhirnya ya, terjawab sudah. Rombongan Jokowi JK turun dari mobil dan menaiki kereta Kencana. Ini kita tahu ya kalau kereta Kencana ini biasanya digunakan oleh raja-raja ya. Ya. Mas Imam bisa cerita di sini Mas Imam, kereta Kencana ini Mas Imam? Saya tidak tahu apa ya yang terjadi karena ini saya dengar ini apa di kereta ini didapat dari mana? Informasinya ini dari Solo. Dari Solo. Kudanya pun dari Solo, kusirnya pun didatangkan langsung dari Solo. Nanti kita coba konfirmasi, tapi informasi yang kami dapatkan seperti itu. Ya. Ini Saya cuma berharap ya bahwa tentu saya tidak menyangka atau tidak menduga lah bahwa ini adalah senario yang berasal dari pikiran Pak Jokowi. Saya bisa bayangkan mungkin Pak Jokowi sendiri harusnya kikuk ya menghadapi seluruh pelayanan yang menggunakan simbol-simbol yang justru kebalikan dari simbol-simbol yang selama ini ada. Apa message-nya ini maksudnya? Kan kita tahu Mas Imam Ini ya, bisa ini mix tidak yang feeling pertama loh Mas Imam ya, kita tahu kan menggunakan bajai, kemudian menggunakan kopaja saat itu. Nah justru ini kalau secara simbolik gitu bisa kontradiktif dengan yang sebelumnya. Tapi lagi-lagi saya tidak ingin terlalu mungkin secara positif dengan kereta seperti ini dia jadi lebih mudah menyapa dengan lingkungannya, terus kemudian dia bisa menunjukkan gesturnya gitu kan, dan bisa saja dengan melakukan dia berdiri di atas mobil yang selama ini suka ada ya, tapi mungkin ini kepengen lebih berwajah Indonesia barangkali, cuma lebih merakyat. Ya, tapi dengan Kencana ini, kereta Kencana ini lagi-lagi bisa menimbulkan kencananya ini bisa kontradiktif terhadap dan message yang ada. Keduanya juga berganti pakaian, jasnya dibuka gitu ya Mas Imam. Ini artinya menuju ke istana juga akan memakai pakaian putih seperti itu. Kemeja putih seperti ini ya. Pak Jokowi kita lihat di sini ya. Begitu sumringah ya Pak Jokowi. Kusirnya pun sumringah begitu ya Rizky ya. Begitu. Mbak Yeni apa komentar Mbak Yeni soal ini? Menurut saya ini sebuah kontradiksi yang cukup menarik karena saya pernah mendengar seorang ahli budaya, ahli Indonesia lah ya, ahli sejarah Indonesia mengatakan dengan naiknya Jokowi ini sudah nggak ada raja lagi, ini rakyat biasa yang naik. Namun sekarang begitu rakyat biasa ini naik tunggangannya kereta Kencana, ini jadi saya lagi mereka-reka juga, saya juga menganalisnya gimana ini simbolismenya nih Mas Imam. Jadi saya bisa saya malah membayangkan event organizer-nya pun pasti berbenturan. Jadi saya lagi-lagi dalam event yang bergembira ini, saya tidak ingin membuat tafsiran-tafsiran yang negatif lah, tapi mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kemudian segera bekerja, dan untuk ke depan saya kira harus lebih hati-hati di dalam menyodorkan sebuah event supaya jangan sampai terus kemudian menimbulkan tafsiran-tafsiran yang tadi seperti Mbak Yeni katakan. Saya kira itu yang menjadi sangat penting catatan. Kalau berbicara soal merakyat, sederhana juga melekat sekali dengan Gus Dur begitu ya Ibu Sinta. Apa sih kemudian yang paling diingat sekali kesederhanaan Gus Dur sebagai seorang presiden saat itu? Yang tidak berubah ketika meskipun sudah menjadi seorang presiden saat itu. Iya, kalau saya melihatnya bahwa Gus Dur itu menganggap bahwa istana itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat ya harus diperbolehkan karena dengan pegangan seperti itu ya memang harusnya rakyat itu tahu loh presidennya itu siapa, kediaman presiden siapa, itu harusnya tahu. Karena saya pernah keliling itu berpidato di tempat kabupaten itu, pendopo kabupaten, kemudian menghadirkan tukang beca, dan saya tanyakan pernah nggak ke tempat ini? Nggak pernah. Apalagi melihat bupatinya. Nah ini kalau rakyat kan memang untuk rakyat itu. Jadi kalau rakyat dipersilakan itu kan dia memang sewajarnya. Bu Sinta, kita tahu apa yang terjadi saat ini adalah keinginan masyarakat rakyat. Tadi yang seperti Mas Imo juga sampaikan, kereta Kencana ini jangan-jangan proposalnya yang diajukan gitu kan, naik kereta Kencana bukan dari Pak Jokowinya. Ini kan begitu ya, bukan keinginan Pak Jokowi. Tapi saat itu Mbak Yeni, Bu Sinta ada nggak sih dari teman-teman Gus Dur atau keluarga
yang juga menyodorkan abis dilantik ini kita bikin acara dong, bikin pesta? Nggak ada. Nggak ada Gini, ya? satu Gimana hal gitu? yang mungkin banyak orang tahu mengenai Gus Dur adalah Gus Dur bukan orang yang terlalu mengedepankan simbolisme atau formalitas seremonial. Gus Dur kan apa adanya, Mas. Ya. Bungkus nggak terlalu penting, yang penting substansi. Dan substansi sebagai presiden adalah segera bekerja. Jadi fokusnya ke sana. Perayaan dan lain sebagainya nggak penting. Paling pengajian banyaknya. Mengaji dalam mengemban tugas berat ke depan ini kita perlu kekuatan-kekuatan, tambahan kekuatan dari yang di atas, minta kekuatan lebih. Itu jadi kita rutin. Nah, kalau sekarang lagi rame katanya banyak omongan kita dikutip ada hantu di istana Pak Jokowi gitu ya. Mistisnya. Tenang saja, sudah bersih semua. Dari zaman Sejak Gus kita Dur masuk. terus istana udah bersih deh. Tapi sampai keluar pernyataan Mbak Yeni banyak hantunya itu sebenarnya seperti apa sih di istana itu? Ya memang dulunya. Mungkin, karena nggak kosong kan? tidak terhuni. Iya. Oke. Berpuluh-puluh tahun gelap, lembab, ya mah. Ya, terus bentuknya Tapi di mana-mana kan ada. Iya, Ya. betul. setiap rumah itu Di sini ada. juga ada. Ada. Di sini Adanya banyak jangan lampu lihat terus, saya dong. Mas. Sebetulnya hantu yang lebih menakutkan adalah apa? Hantu korupsi. Tapi kembali lagi nih, seremonial seperti ini ya, ini kan ungkapan rasa kebahagiaan, kegembiraan tadi ya, habis melewati kontestasi yang begitu ketat yang Mas Imam sampaikan di awal tadi ya Mas ya, masyarakat bersuka cita dan segala macam. Kemudian akhirnya ini kan kembali lagi ke Pak Jokowi ya, nanti malam setelah acara ini mau apa? Langsung bekerja kah? Atau tetap melaksanakan bagian dari seremoni ini gitu kan? Saya kira PR yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan kabinet. Karena kabinet itu adalah Iya. pasukan utama untuk menjabarkan apa yang ada di dalam kepala, program kerja. Nah, itu nanti masyarakat akan melihat seperti apa komposisinya. Ya tentu tidak semua bisa dipuaskan gitu ya, tapi paling tidak ada